yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali, melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan, dan lain-lain. Itu pintu masuknya. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad dan Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II ke KPK. Mereka pun menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dan pendiri Agung Sedayu Group, Aguan ke dalam dugaan kasus korupsi tersebut. Dikutip dari Tribun News, Abraham Samad mengaku telah menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK II ke pimpinan KPK. Aktivis anti korupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi tersebut. Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi proyek strategis nasional PIK II, jelas Abraham Samad. Abraham Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Dirinya menduga adanya praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut. Dugaan kuat mengarah kepada Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap-menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, kata dia. Oleh sebab itu, Abraham Samad mendesak KPK tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK II. Di satu sisi, aktivis Said Didu mengatakan pengusutan dugaan korupsi PSN PIK II untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Dirinya menyebut, proyek PSN PIK II merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali, melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan, dan lain-lain. Itu pintu masuknya. Nah, PIK II itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi, kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK II, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang, begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth, apakah PIK II yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan ditumpang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK II, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK II. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK II. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di situ. Itu saya pikir yang dari KPK, tidak berharap KPK sudahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.